Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intania Dinda Febrianti dengan NIM 14014214446. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Pada video kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA oleh dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Baik, untuk yang pertama, kita terlebih dahulu membahas mengenai pengertian gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus adil yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Nah, setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan itu akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Bentuk respon dalam menanggapi rangsangan itu disebut juga dengan iribilitas yang berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Setelah mengetahui pengertian mengenai gerak pada tumbuhan, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis gerak yang ada pada tumbuhan. Nah, jenis-jenis gerak pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan penyebab timbulnya, dan yang kedua itu berdasarkan arah rangsangnya. Nah, untuk mengenai berdasarkan penyebab timbulnya itu terbagi lagi menjadi dua, yakni ada gerak tumbuh dan juga gerak turgor. Untuk gerak tumbuh sendiri adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau disebut dengan irreversible. Dan untuk yang kedua itu ada gerak turgor. Nah, gerak turgor sendiri timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau yang disebut dengan reversible. Sedangkan gerak pada tumbuhan berdasarkan arah rangsangannya itu terbagi lagi menjadi dua, yakni gerak endonom atau autonom dan juga gerak etionom. Untuk gerak endonom atau autonom sendiri, endonom berasal dari kata endo, yang artinya dalam. Jadi, gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya, yakni ada pH dan juga hormon. Gerak endonom atau autonom terbagi lagi menjadi dua, yakni ada notasi dan juga higroskopis. Notasi sendiri adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar, atau biasa disebut dengan gerakan spontan. Sedangkan higroskopis, yakni gerak bagian tumbuhan akibat perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Untuk yang kedua, yakni ada gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan arah responnya, itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan juga ada gerak taksis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai gerak tropisme sendiri adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak tropisme itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama yakni ada fototropisme. Itu disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Yang kedua ada geotropisme. Itu adalah gerakan tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga itu ada hidrotropisme, adalah gerakan tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Yang keempat ada tikmotropisme, itu adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Yang kelima itu ada kemotropisme, adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat-zat kimia. Yang keenam itu ada termotropisme, merupakan pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Untuk yang terakhir itu ada kototropisme, itu adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan.
Nah, kita belajar lagi untuk yang kedua, yaitu ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan karena perubahan tekanan turgor, yaitu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel. Nah, perubahan tekanan ini bisa menyebabkan tumbuhan bergerak. Gerakan ini adalah respon dari rangsangan, namun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan lagi, yakni menjadi 6. Pertama itu ada fotonasti, yang kedua ada niktinasti, yang ketiga ada tikmonasti, yang keempat ada termonasti, yang kelima ada haptonasti, dan yang keenam ada nasti kompleks. Fotonasti sendiri itu disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Sedangkan niktinasti itu disebabkan oleh suasana gelap. Yang ketiga tadi kan ada tikmonasti. Nah, tikmonasti sendiri disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan maupun tekanan. Yang keempat itu ada termonasti. Nah, termonasti itu gerak nasti yang disebabkan oleh adanya rangsangan suhu. Yang kelima itu ada haptonasi. Terjadi pada tumbuhan insektivora itu karena disebabkan oleh sentuhan serangga. Dan yang terakhir ada nasti kompleks. Itu disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus, yakni ada cahaya matahari, suhu, air, dan juga zat kimia. Nah, untuk penjelasan materi yang terakhir itu ada gerak taksis. Gerak taksis sendiri adalah gerak seluruh atau bagian tubuh pada tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu ada fototaksis dan juga kemotaksis. Fototaksis disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, dan yang kedua itu ada kemotaksis, yakni disebabkan oleh rangsangan berupa zat-zat kimia. Baik, kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Nah, selama penyampaian materi yang telah saya sampaikan, saya telah membahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Nah, untuk alangkah lebih baiknya jika kalian pelajari lebih lanjut untuk pemahaman materi bertambah. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah pantun. Makan manggis jangan dibuang kulitnya. Semangka marah manis rasanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di waktu yang berbeda. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.